Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran daring ini ya. Baiklah, kembali lagi di pelajaran IPA bersama saya Ustazah Lisa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya di materi bab 1 kemarin mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, adapun tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia, yang kedua menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang ketiga mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang keempat menjelaskan upaya menjaga kesehatan organ reproduksi. Di sini masih ingat materi apa saja yang di minggu-minggu sebelumnya? Yap, betul. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita, serta proses fertilisasi atau proses pembuahan. Di sini masih ada yang ingat apa itu fertilisasi? Yap, betul. Fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Nah, setelah terjadinya proses fertilisasi tadi, kali ini kita akan membahas proses selanjutnya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di sini sama-sama kita lihat gambar di bawah ini, yaitu proses perkembangan zigot setelah proses fertilisasi sampai dengan menempel pada dinding uterus atau dinding rahim. Yang pertama itu, kita lihat di sini, ketika ovum telah datang, maka ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus atau menuju rahim. Dari proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses itu disebut dengan proses fertilisasi. Ini ya. Ketika hasil dari pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan zigot. Jadi ini udah yang proses ketiga, yaitu perkembangan zigot menjadi embrio. Dan setelah dibuahi tadi, zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Nah, selama pergerakannya ini menuju uterus, zigot itu akan membelah terus-menerus secara mitosis dan membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Jadi dia membelah dari 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Nah, pada hari kelima, embrio itu telah sampai di uterus atau di rahim ya. Dan pada hari ketujuh, embrio ini akan menempel pada dinding uterus atau dinding rahim. Udah proses yang keempat ya. Nah, setelah itu, setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan ekdermis atau bisa kita lihat di sini, yaitu lapisan luar. Dan lapisan dalam disebut dengan endodermis. Serta terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Jadi luar, tengah, dan di dalam. Ketiga lapisan ini akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Untuk ekdermis ini akan membentuk kulit dan sistem saraf. Untuk mesodermis ini akan membentuk rangka otot, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi, serta sistem reproduksi. Dan untuk endodermis ini akan membentuk sistem pernafasan dan pencernaan. Nah, selama tahap embrionik ini, membran-membran ini akan terbentuk. Membran-membran embrio ini akan terbentuk. Nah, membran embrio itu terdiri dari kantong kuning telur, amonion, dan korin. Dan satu lagi itu ada allantois. Untuk kuning telur itu merupakan pelebaran, ini ya, kuning telur ini merupakan pelebaran dari endodermis dan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Dan untuk amnion, ini merupakan cairan tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan benturan. Untuk amnion ini lebih seringnya kita dengar dengan air ketuban. Dan untuk korin,
Korin itu menyelubungi amnion dan kuning telur. Selanjutnya itu allantois itu berfungsi sebagai organ pernafasan dan ekskresi. Selanjutnya, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa itu telah mulai terbentuk dan plasenta juga mulai terpasang. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta itu terbentuk, embrio itu dikenal sebagai janin atau disebut dengan fetus. Nah, plasenta ini itu sangat penting bagi perkembangan janin karena plasenta ini berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Itu untuk proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, jadi pada masa pubertas seperti kalian ini, organ kelamin anak laki-laki dan perempuan itu akan berkembang menjadi sempurna. Selain itu terjadi pertumbuhan tubuh yang pesat. Jadi perubahan-perubahan tersebut dikendalikan oleh zat kimia yang disebut dengan hormon seks. Pada wanita itu menghasilkan hormon progesteron dan estrogen, di mana fungsinya itu yang menyebabkan payudara membesar dan jaringan lemak yang membentuk tubuh. Dan untuk laki-laki itu menghasilkan hormon seks bernama testosteron. Hormon ini membuat rambut, tubuh pada wajah, dan semua tubuh selama masa pubertas itu menjadi tumbuh ya. Adapun di sini bisa kita lihat tabel perubahan fisik pada anak perempuan dan anak laki-laki. Yang pertama bisa kita lihat pada perempuan di rentang usia 8-13 tahun itu payudara mulai berpucuk atau mulai tumbuh ya. Untuk laki-laki rentang usia 9,5-13 tahun itu buah zakar mulai membesar. Dan pada usia 8-13 tahun ini juga pada wanita itu adanya lonjakan tinggi badan. Dan untuk pria pada usia 10,5-16 tahun itu akan terjadinya lonjakan tinggi badan yang dimulai. Untuk yang ketiga, pada perempuan tentang usia 8-14 tahun itu akan mulai tumbuh rambut kemaluannya, mulai muncul. Dan untuk pria, umur 10-15 tahun, rambut kemaluannya itu akan muncul. Dan seterusnya. Fase untuk wanita, pubertas itu biasanya rentang usia 14-15 tahun. Dan untuk lelaki itu masa pubertasnya sampai umur 14-17 tahun. Dari tabel ini kita bisa tahu bahwa untuk masa pubertas wanita dibanding laki-laki, perempuan dibanding laki-laki itu lebih cepat perempuan. Makanya di sini kita tidak heran kalau misalnya perempuan pada saat kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu lebih cepat tingginya dibanding laki-laki. Karena apa? Memang perempuan ini lebih cepat masa pubertasnya dibanding laki-laki. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai SMA atau kuliah, itu pasti mulai lebih tinggi laki-laki dari perempuan dan mulai sama ya. Masa pertumbuhannya sudah mulai sama. Jadi dari mulai pola pikirnya dan seterusnya. Dan selanjutnya itu ada siklus haid. Selanjutnya itu untuk siklus haid ini sejak masa pubertas wanita antara umur 10-15 tahun, wanita itu akan mengalami yang namanya menstruasi atau proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada wanita tersebut atau yang disebut dengan siklus haid. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Untuk gambar pertama itu minggu ke-1, di mana lapisan rahim ini akan luruh dan keluar sebagai aliran darah haid yang keluar melalui vagina. Dan untuk minggu kedua, lapisan rahim itu akan menebal kembali sebagai
persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dan indung telur. Dan untuk minggu ketiga, ketika telur matang lepas dari indung telur, telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct. Buffalo feed di sini tadi ya, salurannya. Dan setelah itu, pada minggu keempat, telur itu sudah mencapai rahim. Dan jika telur tersebut telah dibuahi, maka akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Tapi kalau jika telur tersebut tidak dibuahi atau wanita itu tidak aktif secara seksual, maka akan meluruh dan keluar bersamaan lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Dan siklus itu akan berulang-ulang. Setiap bulannya 1 kali normalnya. Dan siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 sampai 50 tahun. Selanjutnya itu ada edukasi. Nah, proses edukasi ini terjadi pada laki-laki pertama kali di masa pubertas, dari umur 12 sampai 16 tahun. Edukasi ini sendiri adalah pengeluaran semen dari uretra pada anak remaja. Edukasi ini biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Nah, cairan yang diedukasi ini adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Sel sperma ini dapat bergerak, kaya akan DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar terbentuk dari bahan kromosom. Untuk struktur sperma sendiri dapat kita lihat pada gambar berikut. Bisa dilihat dari sini ke sini itu adalah ekornya. Untuk bagian tengahnya itu ada mitokondria, dan di bagian kepalanya itu ada nukleus. Nah, ketika proses fertilisasi ini, nanti hanya kepala sperma ini yang masuk ke dalam ovum. Oke, next. Selanjutnya itu ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia ini baik pada pria maupun wanita itu dapat mengalami kelainan atau menderita penyakit tertentu. Di mana penyakit itu bermacam-macam pada sistem reproduksi yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama itu ada penyakit gonorea atau kencing nanah. Gejalanya untuk wanita itu keluar nanah dari vagina dan saluran urin. Dan biasanya itu pada wanita tidak muncul gejala pada beberapa wanita ya. Dan untuk pria itu keluar nanah pada penis dan saluran urin. Permasalahannya atau penyebabnya itu wanita itu di kebersihan, dan bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Kalau pria itu masalah terjadinya infeksi pada testis. Untuk penyakit yang kedua itu ada kalamidiasis. Untuk gejalanya itu seperti halnya gonorea ya, tidak tampak pada 70% wanita dan 10% pria. Untuk wanita itu di kebersihan dan bermasalah pada saat kehamilan. Penyakit ini muncul di masalah kebersihan dan bermasalah pada saat kehamilan. Dan untuk pria, penyakit ini muncul di masalah kebersihannya. Untuk penyakit yang ketiga itu ada sifilis atau raja singa. Tanda-tandanya atau gejalanya itu ada luka pada vagina atau penis. Masalahnya, melalui ibu hamil dapat ditularkan kepada fetusnya atau janinnya. Yang keempat itu ada herpes genitalis. Gejalanya itu luka pada vagina atau penis berupa bercak-bercak berwarna kemerahan yang bergerombol di atas permukaan kulit. Masalah, bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Dan untuk penyakit yang kelima itu ada kandidiasis atau keputihan. Dan ini gejalanya itu infeksi pada dinding vagina, jadi sering terjadi pada wanita. Penyebabnya atau masalahnya itu adalah kurang menjaga kebersihan. Selanjutnya itu kesehatan organ reproduksi. Nah, kita kan tadi telah mengetahui kelainan penyakit yang dapat menyerang alat-alat reproduksi. Nah, kelainan dan penyakit tersebut itu dapat terjadi
jika kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Oleh karena itu, sebagaimana bagian tubuh lainnya, organ-organ reproduksi itu juga harus dijaga dan dirawat dengan baik. Nah, untuk kesehatan organ reproduksi dapat dijaga dengan beberapa cara. Di antaranya ini ada 6 ya. Yang pertama itu menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Ya, terutama pria ya. Yang keempat itu mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri dan jamur. Yang kelima itu tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Dan yang keenam itu menghindari pernikahan dini. Jadi, menghindari pernikahan dini ini jika seseorang itu menikah belum cukup umur atau belum matang fisiknya, karena akan beresiko pada keturunan maupun ibunya. Jadi anak yang dilahirkan kemungkinan tidak sempurna atau tidak sehat, dan selain itu organ reproduksi ibu memungkinkan juga belum berkembang sempurna untuk dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan selain belum matangnya fisik, orang yang belum cukup umur ini psikologisnya pun belum matang. Jadi faktor psikologis ini akan mempengaruhi kerja organ tubuh sehingga faktor psikologi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Makanya untuk kesehatan reproduksi dan dapat dijaga dengan melakukan 6 hal berikut ya. Selanjutnya adapun kesimpulan kita mempelajari pelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Silakan kalian baca dan pahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.